Selamat datang di Full Story seri Nonton with Mr. E, di mana Mr. E akan menggabungkan part-part dari cerita yang udah pernah Mr. E bahas agar menjadi satu video utuh. Dan di video kali ini, What If season kedua. Episode ini diawali di malam di Xandar, di mana Nova Corps Nebula menemukan mayat dari Yondu yang telah tewas ditembak tepat di dadanya. Tak lama kemudian Garthan, Saal serta anak buahnya datang mengambil alih dan langsung membersihkan TKP tanpa melakukan penyelidikan terlebih dahulu yang membuat Nebula agak curiga. Is there a problem, Corman? This is Dandor. Flashback bertahun-tahun yang lalu, di universe ini, Ronan the Accuser mengkhianati Thanos dan setelah membunuhnya, Ronan membawa Gamora, tapi meninggalkan Nebula mengambang di luar angkasa sampai sebuah pesawat menghampirinya, dan pesawat itu adalah pesawat Nova Prime, dan Nova Prime membawa Nebula ke Xandar. Nebula pun menjadi Nova Corps, tapi tak lama berselang, Ronan mulai menginvasi Xandar, membuat Nova Corps kewalahan, dan Nova Prime mengambil keputusan sulit, yaitu mengisolasi Xandar dengan perisai tak tertembus. Xandar pun aman dari Ronan, tapi lama-kelamaan warga Xandar mulai semakin buruk. Tapi meski begitu, Nebula telah bersumpah pada Nova Corps. Kembali ke masa sekarang, setelah Garthan, Saal dan anak buahnya pergi untuk mencari senjata yang membunuh Yondu, Nebula kembali ke TKP untuk mencari senjata dari Yondu. Dan karena dulu Nebula berteman dengan Yondu, dia memiliki rekaman ketika Yondu menggunakan Yaka Arrow-nya dan dia pun memutarnya yang akhirnya memancing Yaka Arrow Yondu ke arahnya. Setelah mendapatkan itu, tanpa diduga ternyata ada sebuah file di dalam arrow-nya berisikan sebuah peta. Dia pun mencoba mencarinya di database Nova, tapi petanya tidak terdaftar sampai Nova Prime tiba-tiba menghubunginya melewati secure line untuk memberitahu kalau Yondu terlibat dengan pasukan pemberontak dan Xandar hanya memiliki waktu sampai pagi. Mendengar itu, Nebula memberitahu kalau dia menemukan sesuatu di TKP dan Yondu sepertinya mati-matian melindunginya. Dan mendengar itu, Nova Prime meminta Nebula mengikuti nalurinya serta gunakan cara apapun yang dibutuhkan. And use any means necessary. Setelah itu Nebula pergi ke sebuah kasino dengan Korg menjadi bartendernya, Mick menjadi kokinya, serta Groot menjadi bandar judainya. Setelah itu Nebula pergi menghampiri pemilik dari kasinonya, yaitu Howard the Duck. Nebula pun menanyai Howard tentang peta di Yaka Arrow-nya, tapi Howard tidak mengetahuinya, tapi ternyata Korg malah mengetahui hal itu. Korg memberitahu kalau peta itu adalah peta lama dari inti mainframe kota Xandar yang berisikan data-data, tagihan tilang, kode untuk perisai planet, dan juga wastafel dapur. Mendengar itu, Nebula pun menyimpulkan seseorang berusaha melumpuhkan perisai planet, dan karena itu, Nebula berencana menghancurkan kodenya agar tidak tersebar dan Ronan kembali menginvasi. Setelah itu, dia pergi ke penjara Xandar untuk merekrut Yon-Rogg yang pernah meretas sistem Xandar agar membantunya menyusup ke inti mainframe. Tapi sayangnya, setelah melepaskan Yon-Rogg, aksinya ketahuan yang membuat penjaga penjara mulai bermunculan. Namun Nebula membuka seluruh sel yang mengakibatkan kerusuhan. Dia dan Yon-Rogg pun segera pergi ke tempat penyimpanan mainframe, dan dengan kemampuannya, Yon-Rogg berhasil membuat mainframe-nya overheat agar pintu pendinginnya terbuka. Setelah itu Nebula mengkoneksikan otaknya ke inti mainframe untuk mendownload kode perisai Xandar, tapi ketika dia akan menghapus kodenya, Yon-Rogg memaksa mengambil kodenya dengan sebuah flash disk yang membuat mainframe-nya mulai overheat, dan ketika Nebula berusaha mengejar Yon-Rogg yang kabur, sebuah ledakan tiba-tiba terjadi, tapi untungnya Nebula berhasil bertahan. Tapi ketika dia keluar, ternyata dalam dibalik ini semua adalah Nova Prime yang berkhianat dan bekerja sama dengan Ronan karena Xandar mulai hancur setelah isolasi, dan karena Xandar mainframe hanya bisa diakses oleh cyborg, dia pun akhirnya memanfaatkan Nebula. Setelah itu Nova Prime pergi setelah menyuruh anak buahnya menghabisi Nebula. Nebula pun mulai dipukuli, tapi ketika akan dihabisi, Nebula berhasil melawan dan berusaha melarikan diri dengan menjatuhkan diri yang membuat para Nova menganggapnya tewas. Setelah itu dengan terhuyung-huyung Nebula pergi ke kasino Howard dan meminta bantuan padanya.
Quark pun mulai memperbaiki Nebula, dan setelah semuanya diperbaiki, Nebula meminjam senjata, dan setelah diberitahu jika Nova Prime berkhianat karena bekerja sama dengan Ronan, yang berarti Nova Prime akan mencabut kasino Howard, Howard pun mengeluarkan seluruh senjatanya, dan mereka semua mulai bersiap menyerang Nova Prime. Para penjaga pun dihabisi oleh Yakaero Nebula, dan mereka langsung menerobos masuk, tapi Nova Prime berkata mereka terlambat karena kodenya sebentar lagi selesai. Perisainya pun terbuka, tapi ternyata kodenya sudah dimanipulasi oleh Nebula, di mana setelah terbuka, perisainya akan tertutup lagi, yang membuat pesawat Ronan akhirnya terjepit dan hancur. Nebula pun berkata kalau dia tahu semuanya dari awal, karena sejak Nova Prime memintanya melakukan apapun yang dibutuhkan, hal itu telah melanggar sumpah Nova Corps. Mendengar itu, Nova Prime pun menginisiasi penyerangan, dan ketika Nova Corps sedang berperang dengan Howard dan yang lain, Nebula mengejar Nova Prime yang berusaha melarikan diri. Dia berusaha menjatuhkan Nova Prime dari pesawatnya, dan setelah cukup berusaha, usahanya akhirnya berhasil, dan ketika Nova Prime terpojok, Nebula menawarkan bantuan, tapi Nova Prime malah berusaha menembaknya, dan karena recoil dari senjatanya, Nova Prime akhirnya terjatuh dari atas gedung. Nova Prime pun tewas, dan perisai Xandar mulai terbuka karena Ronan sudah mati, yang membuat para warganya dapat merasakan lagi cahaya matahari. Dan episode pertama pun tamat. Episode ini diawali pada tahun 1988 di New York, di mana militer Amerika mendeteksi objek asing dan mereka pun langsung menembak jatuhnya, yang membuat objek tersebut jatuh di tengah kota New York. Polisi pun langsung bersiaga, dan ternyata benda tersebut adalah pesawat alien, tapi yang keluar dari sana adalah seorang bocah. Namun bukan bocah biasa, karena bocah itu adalah Peter Quill yang merupakan setengah celestial. Flashback ke 6 bulan yang lalu, The Ravager dikirim untuk menculik Peter Quill, dan di universe ini, alih-alih merawat Quill, Yondu menyelesaikan tugasnya dengan memberikan Quill ke ayahnya, yaitu Ego the Living Planet. Ego pun mulai memberitahu Quill tujuannya, yang dia sebut The Expansion, di mana dia akan mengubah alam semesta sesuai keinginannya, dan bersama Quill, Ego memiliki kekuatan yang cukup untuk mewujudkannya. Kembali ke bumi di masa sekarang, melihat aksi Quill yang menghancurkan apapun di sekitarnya, dengan kekuatannya, Peggy berencana membentuk tim yang terdiri dari orang-orang terhebat di dunia. Howard pun sempat mempertanyakan niat Peggy karena mereka sedang perang dingin, tapi Peggy berkata mereka tidak punya pilihan karena bumi tidak akan bertahan lebih dari sehari. Sementara itu di rumahnya, Hank Pym atau Ant-Man dihubungi oleh Howard Stark yang menyuruhnya melihat TV, di mana siaran berita memberitakan soal Quill. Melihat itu, Hank pun setuju untuk ikut dan membawa Hope ke markas Pegasus, di mana Bill Foster atau Goliath, King T'Chaka atau Black Panther, dan Bucky Barnes atau Winter Soldier telah menunggunya di sana. Peggy pun menjelaskan situasinya sambil jalan, di mana Quill sedang menuju Pulau Coney dan pantai timur Amerika terancam terkena serangan radiasinya. Setelah itu, Peggy juga memperkenalkan anggota lain, yaitu Dr. Wendy Lawson atau Marvel dari Kree, dan menggunakan pesawatnya, mereka akan sampai di tujuan dengan cepat. Di Pulau Coney, Quill terlihat menghancurkan karnival di sana, dan para hero mulai bersiap di posisi mereka masing-masing, sementara Marvel pergi ke pesawat Quill untuk mencari informasi. Setelah itu, operasi penangkapan pun dimulai, dengan Ant-Man menggiring Quill menggunakan serangga ke dalam labirin kaca, tempat di mana Black Panther akan menjebaknya. Luring him to your position now. Okay, showtime. Tapi ketika perangkat penahan dipasangkan, Quill merubah tempatnya menjadi kaca dan mulai menyerang Black Panther. Goliath dan Winter Soldier pun berusaha membantu, tapi mereka diserang oleh Quill dan merasa mereka akan kalah. Ant-Man menyarankan mereka mundur, namun pesawat mereka langsung ditahan. Tapi tiba-tiba sebuah petir menyambar Quill yang ternyata adalah ulah Thor.
Quill pun pingsan dan dipenjara, sementara Thor memberitahu para hero kalau Quill telah menghancurkan Jotunheim dan Asgard serta membantai seluruh pasukannya, dan dari ke-9 dunia hanya tinggal bumi yang tersisa. Peggy pun menanyai Thor apa rencananya, dan Thor memperlihatkan benih celestial yang dia ambil dari Missouri yang akan digunakan Ego untuk membuat planet menjadi bagian dirinya, dan benih itu dilindungi oleh cosmic energy dan hanya bisa ditembus atau diaktifkan oleh keturunan celestial. Of celestial origin can penetrate it. Sementara itu di sisi lain, Hope terlihat bermain-main dengan kartu akses ayahnya dan mulai membuka pintu secara acak sampai dia masuk ke tempat penjara Quill, mulai ngobrol dengannya, dan Hope merasa kalau Quill tidaklah jahat. Tak lama kemudian alarm keamanan berbunyi dan ternyata Hope mencuri pin partikel, menyusutkan penjara Quill dan melepaskannya karena Quill hanya ingin pulang ke rumahnya. Hope pun memberikan Walkman-nya pada Quill dan Quill segera pergi dari sana sebelum para hero memergokinya. Mengetahui kalau Hope lah yang melepaskan Quill, para hero pun mulai memberikan pertanyaan padanya dan Hope memberitahu kalau Quill dipengaruhi oleh ayahnya yang seorang dewa alien dan Quill hanya ingin pulang ke Missouri. Ant-Man pun menanyai Hope ke tempat mana Quill pergi, tapi karena Hope tidak kunjung memberitahu, para hero mulai berdebat apa yang harus mereka lakukan, di mana Thor ingin menangkap dan menghukum Quill, Goliath ingin mempelajarinya, sementara Winter Soldier menyarankan membunuhnya. Hope pun terkejut mendengarnya, tapi dia mulai mengeluarkan ceramah no jutsu dan meminta ayahnya berjanji kalau dia ingin tahu tempat Quill, dia harus berjanji membantunya. Then you have to promise me you'll... Sementara itu di tempat lain, Ego berusaha menghubungi Quill, tapi Quill mengabaikannya yang membuat Ego memutuskan turun tangan dan pergi ke bumi. Guess I'll have to finish what he started myself. Karena itu benih celestial pun mulai bereaksi dan para hero bersiap menemui Ego, tapi mereka bingung bagaimana menghadapinya dan Black Panther memberitahu soal pepatah Wakanda, jika mereka tidak bisa memenangkan perang dua sisi, maka mereka bisa membuat dua musuh mereka berperang satu sama lain. Karena itu Howard pun meminta Marvel untuk merekrut Quill dibandingkan membunuhnya dan membuat Quill mengalahkan ayahnya. Setelah itu armada tank, Goliath, Thor dan juga Black Panther terlihat bersiap menghadapi Ego, dan ketika Ego terlihat, Thor melesat menyerangnya dan pertarungan pun terjadi. And this will all be over. We will take it from you! Ketika pertarungan sedang berlangsung, melihat Ego membuat istana pelindung, Peggy meminta Howard pergi dengan benihnya dan Howard pun berencana meminta Winter Soldier melakukannya, tapi ternyata Winter Soldier diam-diam pergi dan berniat membunuh Quill. Dia pun mulai membidiknya, sementara Ant-Man mengeluarkan cara manojutsu untuk merekrut Quill. Mengetahui rencana Winter Soldier, Howard pun juga menggunakan cara manojutsu padanya, dan setelah mengingatkannya soal Steve Rogers dan melihat Ant-Man memeluk Quill, Winter Soldier akhirnya mengurungkan niatnya. Sementara itu di medan pertempuran, ketika para hero kewalahan menghadapi pasukan tanah Ego, Ego mengeluarkan semacam akar yang mengincar benih celestial dan berhasil mendapatkannya. Tapi sesaat kemudian, pesawat Marvel melesat dan melempar Ant-Man bersama Quill yang langsung mengambil benihnya. Tapi mereka malah terlihat bergerak masuk dan berencana menghadapi Ego. Melihat sisi manusia Quill, Ego pun kecewa dan mengungkapkan kalau dia sengaja membunuh ibunya karena ibunya akan menghalangi rencananya. Mendengar itu Quill pun marah, tapi Ego meremehkannya karena Quill tidak punya kekuatan untuk melawan, tapi Quill langsung menyerap benih celestial yang berisikan energi Ego dan melancarkan serangan. Quill pun mengerahkan seluruh kekuatannya dan berhasil membunuh Ego. Peter? Setelah kejadian itu, para hero mulai makan-makan, sementara Winter Soldier sepertinya berkhianat dari Rusia. Tapi setelah itu,
Thor harus pergi menghancurkan tubuh Ego yang lain, dan mendengar itu, para hero pun memutuskan ikut dan mereka membentuk The Guardian of the Galaxy. Dan episode kedua pun tamat. Episode ini diawali dengan The Avengers bertarung dengan seorang monster di Avengers Tower, dan untuk mengetahui siapa monster ini, kita harus mulai dari awal cerita. 2 jam yang lalu, Happy Hogan, kepala keamanan Stark Industries, menjadi pemimpin tim dekorasi Avengers Tower dalam rangka pesta hari Natal. Darcy juga terlihat di sana sedang magang, dan Maria Hill juga sempat mampir untuk memberitahu kalau Jarvis sedang dimatikan untuk perawatan. Setelah itu, karena Darcy ngeselin, Happy meminta Darcy untuk pergi membeli cherry, dan ketika Darcy pergi, orang-orang sedang sibuk dan Jarvis sedang mati. 3 orang menyusup masuk yang ternyata adalah Justin Hammer dan anak buahnya. Justin Hammer sendiri awalnya adalah saingan Tony Stark, tapi karena dihianati Whiplash, Hammer akhirnya dipenjara. Tapi saat di sana, dia mulai merencanakan sesuatu untuk dia lakukan di masa depan, dan sekarang dia berencana mencuri darah dari Hulk yang sedang diteliti oleh Tony agar dia mendapatkan kekuatan. Dia juga meretas Iron Legion drone menggunakan tablet kontrol yang dia ambil dan membuat Iron Legion menjadi bawahannya. Knock 'em dead, Johnny Fives. Setelah itu, Happy yang tidak sengaja mendengar rencana Hammer menghubungi Maria Hill, dan Maria meminta Happy mengamankan darah Hulk sementara dia akan mengurus Hammer. Go and sit on Tony's throne. Hogan, can you secure the sample? Because I've got Hammer. Happy pun mulai mencari jalan masuk menuju laboratorium Tony, sementara anak buah Hammer berusaha menghancurkan pintunya dengan hammer. Sementara itu, sambil nunggu anak buahnya membobol lab Tony, Hammer berencana BAB di toilet Tony, tapi saat dia dalam perjalanan, Maria menghentikannya, menodongkan pistolnya, tapi sayangnya Iron Legion tiba-tiba datang dan menangkapnya. Di lab, Happy berhasil menemukan jalan ke laboratorium Tony lewat ventilasi, tapi sialnya ventilasinya ambruk ketika Happy mengintip, dan sialnya lagi lampu di labnya tiba-tiba menyala. Anak buah Hammer yang masih berusaha menerobos pun melihat Happy di dalam dan melaporkannya pada Hammer serta mulai bergegas menghancurkan pintunya. Melihat itu, Happy pun panik dan berusaha keras mencari darah Hulk, tapi ketika berhasil menemukannya karena suara tembakan, Happy yang kaget melempar suntikannya yang akhirnya menusuk kakinya dan secara otomatis memasukkan darah Hulk ke tubuhnya. Kaki Happy pun mulai bermutasi yang membuatnya semakin panik, dan dia lebih panik lagi ketika pintu labnya berhasil dibobol. Tapi untungnya, berkat kaki Hulknya, Happy dapat melarikan diri dari sana. Dia pun mulai bersembunyi untuk menghindari Iron Legion, dan ketika tubuhnya perlahan-lahan bermutasi, Happy berusaha keras menghubungi The Avengers, tapi masing-masing dari mereka yang sibuk akan urusan Natal selalu mematikan telepon Happy tanpa memberikan Happy kesempatan untuk menjelaskan, dan yang bisa dia hubungi hanyalah Darcy. Mendengar ada yang menyerang Avengers Tower, Darcy pun mulai ngebanyol, tapi berkat banyolannya yang menyinggung soal Jarvis, Happy mendapatkan ide untuk mengaktifkan lagi Jarvis agar mengambil alih Iron Legion. Tapi saat sedang mengobrol dengan Darcy, 2 anak buah Hammer memergokinya dan mulai menembaki Happy, yang membuat Happy berusaha kabur dengan melompat dari jendela sambil gelayutan dengan gulungan kain. Tapi ketika dia masuk lagi ke Avengers Tower dengan menghantam kacanya dan mulai menghantam dinding, kayu, dan pintu, mutasi Happy mulai semakin cepat yang membuat tubuhnya akhirnya bermutasi seluruhnya dan membuat dia seperti Hulk. Untungnya, karena darah Hulk tadi hasil rekayasa Tony yang berusaha menghilangkan efek marahnya, Happy tidak mengamuk ketika 100% berubah. Dia juga sempat mencoba kekuatannya dan berusaha jangan marah karena khawatir akan mengamuk. Tak lama kemudian, Darcy menghubunginya dan memberitahu kalau dia berada di sub-basement serta berhasil membuka ruangannya.
Happy pun meminta Darcy mencari backup Jarvis di sana, tapi dari kejauhan, anak buah Hammer mendengar itu dan memberitahu Hammer, tapi Hammer malah meminta keduanya kembali dan membiarkan Happy mencari mereka. Sementara itu di sub-basement, ketika Darcy menemukan backup file dari berbagai AI milik Tony, Iron Legion tiba-tiba datang menangkapnya. Hammer pun menggunakan walkie-talkie-nya untuk memberitahu Happy dan mengancam akan membunuh Darcy kalau dia tidak datang. Dengan kesal, Happy pun menyuruh Hammer menyalakan lift karena dia akan datang. The elevator on. I'm coming up. Iron Legion pun mulai menjaga lift, dan ketika liftnya terbuka, serangan langsung dilancarkan, tapi ternyata yang di dalam hanyalah manekin dengan panah konfeti tertancap di belakangnya. Setelah panahnya meledak, di sisi lain, Happy menerobos dari lantai dan mulai menghajar Iron Legion yang membuat anak buah Hammer seketika kabur, sementara Hammer langsung pergi ke gudang senjata. Not this. Setelah Iron Legion di sana dihabisi, Happy meminta Darcy dan Maria menyalakan Jarvis, sementara dia akan menghadapi Hammer. Happy pun harus berhadapan dengan puluhan Iron Legion. Dan setelah menghabisi semuanya, dia mencari Hammer, tapi Hammer memanggil armor Hulkbuster untuk melawan Happy dan mereka berdua pun bertarung. Santa Claus, baby. Dan ketika mereka sedang bertarung, Maria mendesak Darcy untuk segera mengupload Jarvis, tapi sebenarnya yang dibawa Darcy bukanlah Jarvis, tapi AI lain bernama Werner. Namun sialnya, ketika Werner aktif, AI-nya kagak jelas, dia menolak menonaktifkan Hulkbuster dan menolak memanggil Avengers yang membuat Happy harus menghadapi Hammer sendirian. Happy, you're on your own. Di sisi lain, Happy masih bertarung dengan Hammer, dan ketika Hammer mengeluarkan tinju beruntunnya yang membuat Happy semakin kesal, Happy akhirnya bisa menghancurkan Hulkbuster-nya sampai The Avengers datang dan mulai menyerangnya. Happy pun kewalahan. Dan untungnya, Darcy segera datang untuk memberitahu The Avengers. Setelah itu Hammer pun ditangkap, dan The Avengers mulai makan-makan meninggal kantor yang baru datang. Merry Christmas to all and to all. Dan episode ketiga pun tamat. Di What If season pertama, kita diperlihatkan kalau Gamora berteman dengan Tony Stark membunuh Thanos dan menjadi champion untuk mengalahkan Infinity Ultron. Dan di episode ini, kita akan tahu bagaimana itu terjadi. Ketika pasukan Chitauri menyerang bumi, Iron Man atau Tony Stark membawa sebuah rudal untuk menghancurkan pesawat Chitauri. Tapi di universe ini, Tony tidak berhasil kembali ke bumi, di mana portal yang dibuka Loki tertutup sebelum Tony kembali, yang membuat Tony akhirnya terlempar ke planet Sekar. Grandmaster pun menyambut Tony yang jatuh, dan melihat topeng serta armornya, Grandmaster mengenali Tony karena kabar hancurnya pesawat Chitauri telah menyebar selama berhari-hari karena waktu di planet ini agak berbeda dari planet lain. Melihat bumi selamat, Tony pun lega dan meminta bantuan Grandmaster untuk membawanya kembali ke bumi, tapi Grandmaster nampaknya menahan Tony dan menyuruhnya tinggal sebentar di sini serta berdalih kalau ini hari ulang tahunnya. And celebrate with us. It's my 21st. Tony pun tentu saja menolak, tapi ketika berjalan pergi, Topaz mengancam Tony dengan melt stick-nya yang membuat Tony tidak punya pilihan. Will there be food? Setelah itu, Tony dibawa ke tempat VIP untuk menonton Grand Prix Sekar yang berbeda dari Contest of Champion di Thor Ragnarok. Valkyrie juga terlihat menjadi peserta balapan, Korg juga ada di sana, dan ketika balapannya dimulai, Get out of here, you crazy kids. Go, go, go! Grandmaster memberitahu Tony kalau di bumi balapan ini mirip dengan Chariot Race. Kenapa begitu? Karena ini adalah balapan yang brutal dan penuh kekerasan.
Melihat champion Grandmaster keluar, yaitu seekor monster bernama Snuffy yang mulai menghantam para pembalap, Tony pun berniat membantu Cork yang akan ditabrak, tapi sialnya armor Iron Man-nya entah kenapa rusak, dan ketika Snuffy akan menyerang, untungnya seseorang membunuh Snuffy yang ternyata adalah Gamora. Gamora berencana membunuh Tony yang telah menggagalkan aksi Thanos, tapi Grandmaster melempar Obsidian Disc bukan hanya ke Gamora, tapi juga ke Tony. Thank you very, very much. Setelah itu mereka berdua dibawa ke penjara dengan Cork telah menunggunya di sana. Di penjara, Gamora masih berusaha membunuh Tony, tapi Cork langsung menghentikannya dan tak lama berselang, Tony bisa melepaskan Obsidian Disc dengan arc reaktornya serta meretas pintu penjara dengan smart band-nya. Dia dan Cork pun kabur, tapi meninggalkan Gamora yang berusaha membunuhnya. Setelah itu, Tony dan Cork pun berencana mencari pesawat, di mana Cork dengan gegabah menghajar para penjaga. Tapi sebelum pergi, ternyata Gamora berhasil keluar dan lagi-lagi berusaha membunuh Tony, yang membuat Tony bertanya kenapa Gamora berusaha keras, dan Gamora memberitahu kalau Tony telah menghancurkan pesawat Chitauri milik Thanos. Tapi meski begitu, itu hanyalah kemenangan singkat. Mendengar itu, Tony mulai marah-marah karena dia menghancurkan pesawatnya bukan untuk kemenangan atau kejayaan, melainkan karena Chitauri membantai orang-orang. Tony pun menanyai Gamora apakah dia tahu yang dilakukan Thanos, dan setelahnya, saat Tony ingin membuat Gamora pingsan dengan Obsidian Disc, karena hologram Grandmaster mengumumkan kalau Tony sekarang buron dan dia adalah penjahat, Tony mengurungkan niatnya, dan untuk membuat Gamora kesal, Tony memutuskan untuk menyelamatkan planet ini dari tirani Grandmaster, lalu mencari Thanos untuk dia hancurkan. Tony dan Cork pun pergi, sementara Gamora tertangkap. Setelah itu, untuk menjalankan rencananya, Tony membutuhkan sekutu seorang driver yang membuat dia menemui Valkyrie. Valkyrie pun sempat tertawa saat mendengar rencana Tony yang ingin mengalahkan Grandmaster di Sekar Grand Prix, tapi pada akhirnya dia setuju untuk membantu. Setelah itu mereka pun mulai membuat armor untuk Tony. Dan di saat yang bersamaan, Gamora yang tertangkap berhasil kabur dan mengancam Grandmaster dengan Melt Stick untuk memberitahu di mana Tony. Tapi sesaat kemudian, hologram Tony tiba-tiba muncul menantang Grandmaster untuk balapan, dan jika dirinya menang, maka Grandmaster akan memberikan sekar padanya. Mendengar itu, Grandmaster yang tertarik memutuskan setuju, tapi kalau dirinya yang menang, maka Tony harus memberikan armornya padanya. Setelah itu Gamora pun dibuat pingsan dan mereka pun mulai bersiap untuk balapan. Cork dan Valkyrie terlihat semobil, sementara Tony menggunakan mobil yang diberikan Grandmaster, dan Gamora juga terlihat di sana, dipaksa untuk ikut, dan setelah aba-aba annoying, On your marks, get ready. balapan pun akhirnya dimulai. Ketika balapan sedang berlangsung, Topaz menyerang Tony dengan Melt Stick-nya yang membuat mobilnya hancur, tapi untungnya armor buatan Tony juga bisa menjadi mobil. Setelah itu, Grandmaster sesuka hati mengeluarkan jebakan-jebakan, dan di sisi lain, Cork serta Valkyrie membantu Tony dari belakang, sementara Tony yang melihat Gamora masih berusaha membunuhnya, mengeluarkan ceramah no jutsu, dan meminta Gamora memilih jalannya sendiri dibandingkan mengikuti Thanos. Dan ketika Tony terpojok karena Grandmaster mengeluarkan dua Snuffy, Gamora telah memutuskan di mana dia akan membantu Tony. Dia menyerang kedua Snuffy dan menyelamatkan Tony yang membuat Tony masih bisa terus balapan. Tony pun duel dengan Grandmaster merebutkan garis finish, dan setelah Tony mempercepat mobilnya dengan arc reaktornya, dia pun berhasil memenangkan balapan.
Tapi meski begitu, Grandmaster menganggap mereka seri dan ketika Tony protes, Grandmaster pun memanggil Topaz. Tapi untungnya ketika Topaz melesat dengan mobilnya, Valkyrie menghentikannya yang membuat mobil Topaz hancur dan meltsticknya mengenai Grandmaster. Grandmaster pun meleleh dan orang-orang mulai bersorak-sorak untuk tim Tony. Setelahnya, Valkyrie menjadi Raja Sekar, sementara Tony berencana kembali ke bumi. Tapi sebelum berangkat, Gamora tiba-tiba datang dan berkata kalau dia tidak bisa kembali tanpa Tony. Gamora pun membawa Tony ke hadapan Thanos, namun bukan untuk menyerahkan Tony padanya, melainkan untuk membunuh Thanos bersamanya. Dan episode keempat pun tamat. Episode ini diawali dengan invasi dari pasukan Chitauri ke New York, di mana Kapten Peggy Carter bersama The Avenger yang ada Wasp-nya bertarung bersama. Dan setelah menghajar Loki bareng Black Widow, Natasha Romanoff, invasinya pun selesai. Nice hat. Sementara itu di Nexus of All Realities, The Watcher sedang membicarakan Kapten Carter, seorang super soldier dari Perang Dunia Kedua yang tersesat melintasi waktu dan sempat menjadi The Guardian of the Multiverse sebelum dia mengembalikannya ke timeline asalnya. Dan Peggy pikir itu adalah akhir dari petualangannya, padahal sebenarnya tidak. The exact moments they left. Setelah itu, Peggy terlihat menjemput Natasha untuk menjalankan misi, di mana mereka pergi ke sebuah kapal kargo. Tapi saat di sana, Natasha meminta Peggy bersiap untuk apa yang akan dia lihat. Peggy pun agak bingung, tapi ketika dia menggeser peephole dari sebuah kontainer, Peggy seketika terkejut karena ada Hydra Stomper di sana, dan yang lebih mengejutkannya lagi, ada seseorang di dalamnya. Tapi sesaat kemudian, Hydra Stomper-nya tiba-tiba menyala, menyerang mereka, yang membuat Peggy serta Natasha memutuskan untuk kabur. Setelah kejadian itu, Peggy yang melihat Steve Rogers di armornya menanyai Fury soal itu karena Fury mengatakan jika Steve telah tewas, dan Fury membenarkan itu karena Steve Rogers telah tewas pada tahun 1953. Tapi Peggy berkata dia baru melihatnya, yang membuat Fury memberitahu soal rumor-rumor yang berseliweran kalau Hydra Stomper ternyata terlihat lagi dari tahun 1960, dan kalau itu benar, maka Hydra Stomper lah yang bertanggung jawab atas tewasnya puluhan agen S.H.I.E.L.D. Peggy pun menyangkal itu karena Steve tidak akan melakukannya, tapi Natasha berkata kalau itu mungkin jika Red Room lah yang mengendalikannya karena ada rumor kalau Red Room menemukan Hydra Stomper dan menampungnya. Setelah itu Fury memberitahu kalau mereka mengetahui misi selanjutnya dari Hydra Stomper, tapi saat Peggy ingin menjadi pemimpin operasinya, Fury melarang Peggy ikut karena Hydra Stomper terlalu berbahaya dan sebuah perisai tidak akan bisa menghentikannya. Natasha juga setuju karena Hydra Stomper bukanlah Steve Rogers yang dia kenal, tapi meski begitu, Peggy masih bertanya apa misi Hydra Stomper. Di markas S.H.I.E.L.D., Bucky yang menjadi petinggi di sana didatangi oleh Brock Rumlow dan timnya untuk mengamankan Bucky karena ada laporan upaya pembunuhan. Dan benar saja, beberapa saat kemudian Hydra Stomper terlihat datang dan mulai menembaki Bucky, tapi untungnya Peggy bergegas datang melindunginya. Setelah itu, Peggy pun memberitahu Bucky kalau itu Steve dan mendengar kalau bahan bakar Hydra Stomper bukanlah Tesseract. Peggy yakin jika dia bisa merusaknya dan dia pun melompat ke arah Stomper ketika Stomper masih berusaha membunuh Bucky. Peggy pun berusaha menghancurkan sumber energinya, tapi Stomper tidak memperdulikannya dan segera pergi mencari Bucky. Tapi ketika Stomper menemukan Bucky dan berencana membunuhnya, Bucky malah menghentikan Natasha yang akan menembak dengan pesawatnya dan mengeluarkan ceramah no jutsu pada Steve. Let's get a drink.
Like the old days. Tapi ternyata itu tidak berhasil dan untungnya Peggy datang dan mulai menghajar Stomper serta berhasil merusak sumber energinya. Melihat Peggy dan Stomper terjun, Natasha pun langsung menolongnya dan dia memutuskan membawa Peggy ke Skotlandia agar Shield tidak ikut campur. I'm a sucker for a good love story. Mereka pun mulai memeriksa Steve di armornya dan mereka menemukan kalau armornya lah yang membuat Steve tetap hidup, yang berarti dia tidak boleh keluar dari sana. Mereka juga menyalakan ulang armornya untuk tahu siapa yang mengendalikan Steve dan sambil menunggu, mereka minum-minum di sana serta berdiskusi siapa yang bisa menolong Steve, di mana Peggy menyarankan mereka ke Red Room yang pasti punya cara menyembuhkan Steve karena besok seluruh dunia akan memburu Steve dan mereka tidak punya waktu untuk Tony atau Banner mencoba-coba menyembuhkan Steve. Mendengar itu, Natasha pun memberitahu kalau dia telah membunuh pemimpin Red Room dan mereka juga tidak tahu di mana lokasi Red Room. Tapi sesaat kemudian, Steve yang sudah sadar berkata dia bisa menuntun mereka dan melihat itu, Natasha pun langsung waspada. Tapi karena tingkah Steve seperti orang normal, mereka pun memutuskan mempercayainya. Mereka pun mengikuti Steve menuju Sokovia ke bekas pangkalan militer yang dibuat seperti perumahan tapi berisikan robot-robot yang bertingkah seperti warga. Setelah itu mereka tinggal menunggu Red Room datang karena Steve telah menghubunginya dan ketika sedang menunggu, Steve dan Peggy mulai CLBK, tapi tiba-tiba robot di sana mulai menembaki mereka dengan Widow Bites dan mereka pun mulai menghancurkan robot-robot tersebut. You've got to be kidding me. Tapi sayangnya, armor Hydra Stompernya tiba-tiba mati, Natasha berhasil dilumpuhkan, dan Peggy juga tidak berdaya karena tembakannya. Tak lama kemudian Red Room Academy terlihat di langit dan Melina Vostokov serta para Black Widow-nya juga terlihat mendatangi mereka dan terungkap kalau Steve tidak benar-benar sadar dan sengaja membawa Peggy ke sini yang merupakan bagian dari misinya. Melihat itu, Peggy dan Natasha pun memutuskan untuk melawan, di mana Peggy melawan Steve sementara Natasha melawan para Black Widow. Okay. Mereka berdua nampaknya kesulitan menghadapi lawan mereka masing-masing. Ingrid, straighten your back. She damaged it in bicycle accident in 3rd grade. Hit her harder. Good. Harder. Yes, good work. Sampai Natasha melumpuhkan para Black Widow dengan Widow Bites, sedangkan Peggy mengeluarkan ceramah no jutsu. This isn't us. Tapi meski begitu, Steve yang mulai sadar memutuskan mengorbankan dirinya untuk menghancurkan Red Room Academy, dan meski Peggy telah memohon padanya, tapi Steve telah menetapkan pilihannya. No. Dia pun melesat ke arah Red Room Academy dan ketika Natasha kewalahan menghadapi Melina, dia yang melihat Steve menembakkan grappling hook-nya pada Steve dan mengikatnya pada Melina yang membuat Melina tertarik ketika Steve menghancurkan Red Room Academy dan mereka pun tewas bersama dengan hancurnya Akademi. Setelah itu, Peggy dan Natasha pun kabur dari sana dan kembali ke Avengers Tower. Tapi saat di sana, Peggy yang percaya kalau Steve pasti selamat memutuskan untuk pergi mencarinya. Tapi tiba-tiba, sebuah portal terbuka di bawahnya, mengirim Peggy ke entah berantah. Dan ketika dia membuka matanya, Peggy telah dikirim ke universe lain dan dia didatangi oleh Nick Fury dengan Scarlet Witch yang berada di sampingnya. Dan episode kelima pun tamat. Episode ini diawali dengan Ragnarok di Asgard, tapi di universe ini Ragnarok terjadi sebelum Odin menempatkan Tesseract ke bumi dan ketika Surtur menyerangnya, Odin menahannya dengan Tesseract yang menyebabkan hancurnya Asgard. Tapi meski begitu, Tesseract selamat dari hancurnya Asgard dan meluncur ke bumi serta jatuh di sebuah hutan.
Puluhan atau ratusan tahun kemudian, di sebuah desa dari suku Indian Mohawk dekat dengan hutan tadi, Kahori dan Wahta adiknya terlihat diam-diam pergi dari desa untuk menjelajahi hutan sampai mereka tiba di hutan terlarang. Bekas perang besar pernah terjadi, tapi meski Wahta takut, Kahori tetap mengajaknya masuk karena di sana ada danau ajaib yang bisa membawa mereka ke dunia langit, dan itulah alasan dari perang dulu. The Watcher menjelaskan, setelah hancurnya Asgard, Tesseract melepaskan energi dari Space Stone yang menghantam bumi dan menciptakan danau ajaib. Orang-orang hebat mulai hilang di sana, dan danau itu menciptakan peperangan sampai akhirnya perdamaian tercipta, dan bekas dari peperangan tersebut akhirnya dianggap terkutuk. Kembali ke Kahori, dia dan Wahta sampai di danaunya, tapi saat sedang takjub, suara tembakan tiba-tiba terdengar yang membuat mereka segera kembali ke desa, tapi desa mereka terlihat hancur, sedang dijajah oleh tentara Spanyol, dan ketika mereka sedang bersembunyi, pemimpin dari penjajah tersebut yaitu Alfonso Gonzalo memergoki mereka, yang membuat mereka bergegas lari ke arah hutan terlarang. Pasukan Spanyol pun mengejar mereka, sampai mereka terjerumus ke dalam gua, dan menemukan danau ajaib yang asli. Para pasukan Spanyol masih mengejar, yang membuat pasukan Spanyol juga menemukan danaunya, dan ternyata danau inilah yang mereka cari. Tapi karena Wahta hampir ketahuan, Kahori berusaha memancing, tapi sayangnya dia tertembak yang membuat dia jatuh ke danaunya. Wahta pun ditangkap, sementara Kahori dihisap oleh Tesseract yang berada di dasar danaunya yang mengirimnya ke Skyworld atau dunia langit. Tak lama kemudian seorang warga datang dan menyambutnya, tapi sesaat kemudian Kahori tiba-tiba pingsan. Setelah itu dia terbangun di sebuah rumah dengan pakaian baru, dan dia pun segera mencari Wahta. Tapi yang dia temukan adalah dunia baru dengan warga-warganya yang memiliki kekuatan. Atahrak, seorang warga di sana pun memberitahu Kahori kalau roh dari cahaya biru yang membawanya ke sini meresap ke segala hal, mulai dari air, tanah, tanaman sampai hewan, dan ketika mereka memakannya atau bahkan berdiam diri, mereka juga mendapatkan sebagian kekuatannya. Tapi meski melihat hal-hal luar biasa itu, Kahori merasa dia harus kembali karena desanya sedang diserang. Dia pun langsung berlari ke arah portal yang membawanya ke sini, tapi portalnya berada jauh di atas langit. Atahrax pun mengikutinya dan memberitahu kalau mereka telah jatuh ke surga ini, di mana mereka tidak akan menua, yang berarti mereka ditakdirkan di sini untuk selamanya. Tapi meski begitu, Kahori tidak menyerah untuk kembali pulang, di mana dia memanjat sebuah pohon, dan melihat itu, Atahrax menyarankan Kahori untuk merasakan roh di sini dan memanfaatkannya. Kahori pun mencobanya dan dapat dengan mudah beradaptasi, yang membuat dia bisa ke puncak pohon dengan cepat. Tapi meski begitu, dia masih belum bisa meraih portalnya. Di bumi, Gonzalo memberitahu suku Mohawk kalau dia diutus oleh Ratu Isabella dari Spanyol untuk merebut air mancur awet muda. Dia pun menanyai salah seorang warga di mana danaunya berada, tapi warga itu tidak mau buka mulut sampai anak buah Gonzalo datang membawa Wahta dan memberitahu mereka menemukan danaunya. Kembali ke Kahori, dia mencoba menggunakan telekinesis untuk membuat tangga dari ranting pohon, tapi dia selalu jatuh. Tak lama kemudian suara trompet terdengar, yang berarti perburuan akan dimulai, dan Atahrax pun segera ke sana. Kahori pun mengikutinya dan mereka pergi ke sebuah ladang bersama anggota suku yang lain, di mana mereka akan pergi memetik buah. Kahori pun agak bingung karena Atahrax bilang berburu, tapi setelah petinggi suku meniup sebuah bunga, gundukan buah tadi tiba-tiba terbangun, yang ternyata adalah hewan mirip banteng, dan orang-orang pun mulai berburu buah yang ada di punggungnya. Kahori pun ikutan, tapi dia belum bisa mengendalikan kekuatannya, yang membuat dia berlari sangat cepat namun kehilangan kendali.
Dan ketika akan menabrak seekor bantengnya, Kahori ternyata bisa mengangkat banteng tersebut serta buah-buah yang ada di atasnya. Setelah itu perburuannya pun selesai, di mana orang-orang mendapatkan 1-12 buah, sementara Kahori mendapatkan puluhan yang membuat orang-orang seketika takjub. Kembali ke bumi, Gonzalo dan anak buahnya terlihat di danau ajaib yang asli, di mana beberapa anak buahnya mulai melompat ke sana, tapi melihat anak buahnya mulai tertarik ke dasar, Gonzalo pun seketika panik dan memutuskan kembali ke Spanyol membawa warga suku Mohawk. Todos encadenados. Partimos para España. Sementara itu di dunia langit, anak buah Gonzalo yang tiba di sana berencana menyerang para warga. Tapi untungnya, Kahori bisa menahan peluru-peluru yang ditembakkan, mengambil seluruh senapan mereka, dan menyandra para tentara. Kahori pun memberitahu kalau orang-orang itulah yang menyerang desanya, tapi karena Atahrax meminta Kahori tenang dan tidak menggunakan kekerasan, Kahori mulai marah dan merasa kalau orang-orang di sini telah melupakan tempat asalnya, sedangkan dirinya tidak. Dan ketika Kahori sedang marah, angin mulai berhembus kencang yang menandakan kalau dunia ini ingin membantunya. Setelah itu, Kahori mencoba untuk menarik portalnya dan ternyata berhasil. Kahori pun menanyai apakah ada yang ingin membantunya, tapi karena semuanya diam, Kahori kembali ke bumi sendirian. Di bumi, Gonzalo dan anak buahnya sedang bersiap-siap pergi sampai mereka merasakan sesuatu datang yang ternyata adalah Kahori. Para tentara Spanyol pun mulai menyerangnya. Tapi karena Kahori bertahan, meriam dari kapalnya pun mulai dikerahkan dan berhasil mengenai Kahori. Gonzalo pun berencana menghabisinya, tapi tiba-tiba seluruh orang dari dunia langit yang merasa perkataan Kahori benar mulai berdatangan menyerang Gonzalo dan anak buahnya serta kapal-kapal milik Gonzalo. Kapal-kapalnya pun mulai hancur dan karam, sementara warga yang ditangkap berhasil diselamatkan. Sementara itu di Spanyol, Ratu Isabella yang mendapatkan laporan kalau armada penjelajah Gonzalo gagal mulai marah-marah di sana, tapi tiba-tiba sebuah portal mulai terbuka di mana Kahori, Atahrax dan beberapa suku Mohawk mendatangi Ratu dan menawarkan perdamaian. Ratu pun sempat menyerang, tapi melihat kekuatannya, Ratu pun tidak bisa berkutik. Tapi sesaat kemudian, sebuah portal juga mulai terbuka di belakang mereka, dan dari sana, Dr. Strange Supreme mendatangi Kahori dan berkata kalau dia telah mencarinya sejak lama. Dan episode ke-6 pun tamat. Dalam rangka menyatukan ke-9 dunia di bawah tahta Asgard, Odin mulai berperang bersama anak pertamanya, yaitu Hela si Dewi Kematian. Satu persatu dunia mulai ditaklukkan, namun setelah ke-9 dunia takluk, Hela menginginkan hal lebih. Dia pun berselisih dengan Odin yang menghentikan penaklukannya, tapi di universe ini, Hela tidak dikirim ke Hel, melainkan dihukum seperti Thor, di mana setelah Mjolnirnya dihancurkan, Odin mengambil kekuatan Hela, membuangnya ke bumi, dan memberikan sihir pada mahkota Hela, di mana jika yang memakainya memiliki belas kasih, maka dia akan mendapatkan kekuatan Hela. Mahkotanya pun juga dibuang dan jatuh di Cina kuno, di mana Wenwu dan Ten Rings-nya berhasil menemukannya. Tak lama kemudian Hela mendatangi mereka yang langsung dikepung oleh pasukan Wenwu, tapi ketika Hela berusaha mengeluarkan kekuatannya, dia pun tidak berhasil dan mulai dikeroyok oleh tentara Wenwu. Tapi melihat Hela bertahan, Wenwu tertarik dengannya dan memutuskan membiarkan Hela mengambil mahkotanya. Show me
Tapi ternyata Hela tidak bisa mengangkatnya sedikit pun, yang membuat dia terheran-heran dan pasrah. Setelah itu Wenwu membawa Hela ke istananya dan menawarkan kerjasama karena dia belum pernah melihat petarung sebaik Hela. Wenwu pun mulai menjelaskan soal organisasi Ten Rings-nya dan membujuk Hela untuk bergabung. Tapi saat ada kesempatan, Hela menyerang Wenwu, berusaha mencuri Ten Rings-nya, tapi karena gagal, dia pun melarikan diri. Tapi meski begitu, Wenwu memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Hela hidup-hidup. Sementara itu di sisi lain, Hela yang berusaha kabur bertemu dengan seekor dijijang, Morris kalau disangci, dan dijijang tersebut membantu Hela untuk melarikan diri. Hela pun mulai mengikuti dijijangnya sampai ke hutan bambu yang merupakan gerbang menuju desa Talo, dan meski sempat ragu, tapi Hela memutuskan untuk masuk. But if this joyride of yours doesn't bear fruit, Namun setelah berhasil selamat dan keluar dari hutannya, dia tiba-tiba diserang oleh seorang wanita. that energy. Setelah itu Hela terbangun di desa Talo dan wanita yang menyerangnya tadi yang bernama Jiayi memperkenalkan diri dan memberitahu kalau Talo bertugas untuk menjaga bumi dari ancaman seperti Hela. Hela pun meyakinkan Jiayi jika dia tidak berniat jahat dan dia hanya memiliki masalah dengan Wenwu. Setelah itu Hela juga menawarkan kerjasama karena dia adalah Dewi Kematian dan pekerjaan Talo akan sangat mudah jika mereka merekrutnya, setidaknya kalau mereka mengajarinya keahliannya. Mendengar itu Jiayi tersenyum dan berkata kalau pelatihannya dimulai saat siang. Look to the sun. Sementara itu di Asgard, Heimdall yang mengawasi Hela tiba-tiba tidak bisa melihatnya dan dia pun melaporkannya pada Odin, di mana Odin menanyai apakah Hela tewas di bumi dan Heimdall memberitahu soal Ten Rings, sebuah artefak yang bisa membunuh seorang dewa. Mendengar itu, Odin merasa jika era perdamaian mereka sebentar lagi berakhir, jadi mereka harus segera bertindak. Kembali ke bumi, Jiayi mulai mengajari Hela soal Grid Protector Empower yang menyatukan fisik dan batin, tapi karena latihannya aneh seperti bernafas, origami, dan ngejemur kain, Hela pun sempat protes. Tapi sambil memanipulasi angin dan menyerang Hela dengan kain-kainnya, Jiayi menanya tujuan sebenarnya Hela mempelajari kemampuan The Guardian Talo dan apa selanjutnya kalau Hela sudah menguasai semua dunia. Mendengar pertanyaan itu, Hela mulai mengingat masa kecilnya ketika Odin tiba-tiba mengikat Fenris, dan karena ingatan itu, Hela mulai sadar kalau yang dia inginkan bukanlah menaklukkan dunia, melainkan kebebasan. Dan melihat Hela telah sadar akan tujuannya, Jiayi pun memulai latihan yang sebenarnya. Ready to begin. Dia melatih Hela bela diri, memanipulasi angin, sampai Hela mulai mahir akan itu. Then you become a master. Tapi di suatu malam, ketika Hela sedang bermeditasi, Bifrost tiba-tiba terlihat yang membuat Hela mengambil senjata untuk menghadapi ayahnya. Melihat itu, Jiayi pun memberitahu kalau The Guardian Talo adalah pelindung dan jika Hera ingin bertarung, maka dia harus melakukannya sendirian. Hela pun mengerti dan pergi sendirian ke istana Wenwu. Di istana Wenwu, perang besar terjadi antara Ten Rings melawan Asgard, di mana Odin berencana merebut Ten Rings milik Wenwu. Tak lama kemudian Hela datang membantu Wenwu dan Odin juga datang menghampiri mereka. Odin yang melihat Hela masih hidup pun mengajaknya ke sisi Asgard dan mengalahkan Wenwu, tapi karena Hela menolak, mereka pun mulai bertarung. And we are here to prove her right. Setelah pertarungan yang sangat sengit, Odin berhasil dikalahkan oleh combo Hela dan Wenwu, dan ketika Hela memutuskan untuk berbelas kasihan dengan tidak membunuh Odin dan membujuknya menghentikan peperangan ini, aksinya itu membuat mahkota Hela mulai bergerak, dan ketika Odin menolak tawaran itu dan berencana membunuh Hela, mahkotanya terbang ke kepala Hela dan merubah dirinya.
Mereka pun adu kekuatan di sana dan Odin lagi-lagi dikalahkan. Odin pun mengakui Hela dan menyerahkan tahta Asgard padanya. Hela pun menerima itu karena dia harus menghancurkan kerajaan Odin untuk membuat kesembilan dunia mengenal kebebasan. Dan setelah itu, Hela bersama Wenwu mulai membebaskan dunia demi dunia dari tirani-tirani yang ada. Dan episode ke-7 pun tamat. Episode ini bersetting di tahun 1602 di mana Loki terlihat sedang melakukan pertunjukan di depan warga dan Ratu Hela, tapi tiba-tiba sebuah retakan dimensi mulai terlihat di langit dan menarik Loki ke arahnya. Kapten Peggy Carter pun langsung menolongnya, tapi sayangnya ketika Ratu Hela juga ditarik ke sana, Peggy tidak berhasil menyelamatkannya dan Hela menghilang di telan retakan tersebut, hanya menyisakan scepternya. Setelah retakannya tertutup, Thor Odinson pun dinobatkan sebagai raja baru dan perintah pertama yang dia berikan adalah menangkap Peggy yang gagal menghentikan munculnya retakan dimensi, padahal Scarlet Witch memanggilnya untuk itu. Peggy pun meminta maaf, tapi Thor tetap memerintahkan pasukannya untuk menangkap Peggy. Peggy pun kabur setelah mengambil tengkorak Yorick milik Loki. Ketika Peggy sedang kabur, The Watcher menjelaskan kalau universe ini sedang sekarat dan para hero dari universe ini berusaha menyelamatkan dunia mereka, di mana Scarlet Witch menggunakan kekuatannya untuk mencari pahlawan dari universe lain yang bersedia menyelamatkan universe ini, dan pahlawan itu adalah Kapten Carter. Tapi setelah berminggu-minggu percobaan untuk menghentikan retakan dimensi yang mengancam dunia, Peggy tidak bisa menghentikannya. Dan ketika The Watcher sedang ngoceh-ngoceh, ternyata Peggy bisa mendengarnya, dan karena itu The Watcher pun mengajak Peggy kembali ke universe-nya karena dia bertarung dengan sesuatu yang tidak dia pahami. Mendengar itu, Peggy pun berkata dia tahu kalau di universe ini tahun 1600-an dan awal abad ke-21 telah disatukan, dan jika dia tidak bisa memisahkannya, maka universe ini akan hancur. The Watcher pun terkesan dan tetap mengajak Peggy kembali, tapi Peggy seketika menolaknya karena dia tidak bisa membiarkan sebuah universe hancur. I'm not leaving. Sementara itu di istananya, Hogan dan Fury memberitahu Thor kalau beberapa wilayah telah hancur karena retakan dimensi yang membuat Thor memaksa untuk segera menemukan Peggy, tapi Scarlet Witch berkata kalau Peggy bukanlah penyebabnya, melainkan seseorang dari masa depan yang tersesat di masa ini, namun sayangnya dia tidak bisa menemukannya. Mendengar itu, Fury diam-diam memberikan misi pada Peggy yang ada di luar, dan Peggy langsung pergi ke tempat Tony Stark. Di sana Peggy berkata kalau dia sedang mencari Forerunner, orang dari masa depan yang terjebak di sini, dan alasan dari mulai hancurnya universe ini yang mungkin punya energi yang sama dengan retakan dimensi. Mendengar itu, Tony berkata kalau alatnya akan membutuhkan energi yang besar dan hanya scepter Thor lah yang dapat mentenagainya. Peggy pun ragu kalau Thor akan memberikannya, dan karena itu Tony berkata pada Peggy kalau dia membutuhkan pencuri untuk mencurinya. Sementara itu di dekat hutan, Loki yang sedang berpergian disergap oleh 3 bandit, yaitu Steve Rogers, Hood, Scott Lang, dan juga Bucky Barnes. Your carriage looks like it could use some lightening of its load. Dan saat mereka sedang ngelut, Peggy mendatangi mereka yang membuat Steve tidak percaya karena Peggy-nya telah tewas sejak lama. It cannot be. Melihat kesempatan itu, Loki pun kabur dan Steve mengajak Peggy ke tempat persembunyiannya. Di sana Peggy memberitahu kalau dia dari universe lain dan dia membutuhkan Steve untuk mencuri scepter milik Thor untuk menyelamatkan dunia. Mendengar itu Steve setuju, tapi tiba-tiba belasan Royal Yellow Jacket menyergap mereka dengan Sir Hogan yang memimpin. Melihat Yellow Jacket gagal menangkap Peggy, Hogan mengerahkan Destroyer yang mulai menghancurkan tempat persembunyian Steve. Merasa mereka tidak akan menang melawan Destroyer, Peggy meminta Steve untuk kabur, sementara dia yang akan mengalihkan perhatiannya. Steve pun sempat menolak, tapi Peggy berkata kalau scepternya lah yang terpenting dan memintanya mencari Tony. Steve pun tidak punya pilihan, dan Peggy mulai mengalihkan perhatian Destroyer sampai dia dikepung dan memutuskan menyerah. Hogan! You know, in another world, we're all friends!
That would be a farce to see. Peggy pun dipenjara, dan saat di sana, The Watcher menemuinya lagi dan mengajak Peggy untuk kembali, tapi Peggy tetap menolak karena dia harus mencoba menyelamatkan dunia ini. Setelah itu Peggy kabur dari penjaranya dan pergi ke sel dari monster bertopeng besi, yaitu Bruce Banner. Go away. I don't want any trouble. Tapi melihat Bruce menolak membantunya, Peggy memancing penjaga untuk menyerang, dan ketika penjaga menembak ke arah selnya, Bruce pun seketika marah dan berubah menjadi Hulk. Hulk pun mulai mengamuk dan melarikan diri bersama Peggy. Run under Hulk's feet! Paginya, mereka telah berada di tempat Tony, di mana Tony menunjukkan alat buatannya yang akan mereka gunakan untuk mencari Forerunner, bahkan mengirim Forerunner-nya kembali ke tempat asalnya. Tak lama kemudian, Steve dan kawanannya datang, membawa perisai milik Peggy, dan setelahnya, mereka pun membuat rencana, di mana mereka semua akan menyamar dan menyusup ke pertemuan kerajaan, yang mungkin juga didatangi oleh si Forerunner. Mereka pun mulai bersiap di posisi mereka masing-masing, dan menunggu aba-aba. Tapi tiba-tiba, retakan dimensi terbuka di atap ruangannya yang membuat Scarlet Witch mencoba untuk menahannya. Tak lama kemudian Hulk menerobos ke sana, operasinya pun dimulai dan pertempuran pun terjadi untuk merebut scepter Thor. Hey, I'm walking here. Steve melawan Sir Hogan, tapi ketika Hogan marah dan menjadi monster atau Hulk, dia pun berhadapan dengan Hulk. Di sisi lain, Bucky terlihat melawan Red Skull, sementara Peggy melawan Thor. Oh, Father, give me strength. Tapi karena waktu mereka tidak banyak, Scarlet Witch dan Fury mengkhianati Thor dan memberikan scepternya pada Tony. I'm sorry, my king. Find me an opening. Time Stone di scepternya pun ditempatkan di alatnya, di mana Peggy langsung mengenakannya seperti sarung tangan dan melacak keberadaan Forerunner-nya yang ternyata adalah Steve Rogers. It's him. The Forerunner. Steve pun mengungkapkan kalau dia ingat pertempuran melawan Thanos, di mana serangannya mengenai Time Stone di Infinity Gauntlet-nya. Dan ketika retakan energi mulai semakin besar, Steve pun meminta Peggy melakukannya, tapi karena Peggy menolak, Steve pun melakukannya sendiri. Sebuah sinar pun mulai keluar dari Time Stone-nya dan membuat semua orang tiba-tiba menghilang. Tahun 1600 dan abad ke-21 pun kembali terpisah, tapi Peggy terjebak di universe ini. Namun, saat Peggy sedang merenung di bar, seseorang tiba-tiba datang yang ternyata adalah Supreme Strange. Dan episode ke-8 pun tamat. Setelah ditemui oleh Supreme Strange di tahun 1600-an, Peggy dibawa ke Sanctum Infinitum milik Strange. Sanctum Infinitum. Bagi yang lupa siapa itu Supreme Strange adalah varian Doctor Strange yang mencari kekuatan untuk menyelamatkan Christine, kekasihnya, namun aksinya itu akhirnya menghancurkan universe-nya. Lanjut, di Sanctum Infinitum, Strange memberitahu Peggy kalau dia berkeliling multiverse untuk menyelamatkan universe demi universe dari universe killer dan mengumpulkannya di sini. Namun saat ini, dirinya membutuhkan bantuan. Peggy pun sempat menolak karena ikut campur dalam sebuah universe adalah kesalahan, tapi Strange memohon karena ada universe killernya yang kabur, dan sebelumnya, Peggy juga menyelamatkan satu universe. Peggy pun akhirnya setuju, tapi sebelum pergi mencari, Peggy sempat bertanya kenapa tidak Strange saja yang menangkapnya, dan Strange menjawab kalau universe killer yang kabur dapat melihat dirinya dari jauh. Strange pun mengirim Peggy ke alternate universe, di mana The Watcher tiba-tiba muncul dan memberitahunya kalau di universe ini, bom di Project Rebirth membunuh seluruh orang di ruangannya, termasuk Steve dan Peggy, yang membuat Hydra akhirnya bisa menggunakan kekuatan Tesseract, memenangkan Perang Dunia Kedua dan menghancurkan dunia. Setelah
Setelah itu The Watcher meminta Peggy berhati-hati karena dia tidak sanggup menceritakan apa yang akan terjadi. The Watcher pun menghilang dan sesaat kemudian kilatan biru mulai terlihat menyerang Peggy yang ternyata adalah Kahori. Kahori pun memberitahu Peggy kalau dia bukanlah Universe Killer tapi Supreme Strange lah killernya. Tapi tiba-tiba sebuah mantra terbuka di bawah mereka membawa keduanya ke Sanctum Infinitum di mana Strange langsung berusaha menyegel Kahori. Peggy pun kebingungan dan Kahori memberitahu soal The Forge di mana Supreme Strange tidak hanya mengumpulkan Universe Killer melainkan seluruh superhero-nya dan melempar semuanya ke The Forge untuk menciptakan ulang universe-nya. Strange pun berkata kalau itu bohong, tapi karena masuk akal, Peggy pun menanyai Strange apakah ini untuk mengembalikan Christine dan Strange pun mengakuinya. Peggy pun meminta Strange sadar, tapi Strange berkata kalau dia harus melakukan ini dan Peggy pasti akan melakukan hal yang sama tentang Steve. Peggy pun menahan sihir Strange dan berkata dia tidak akan melakukannya, yang membuat Strange semakin memperkuat sihirnya. Dan melihat itu, Peggy menghancurkan kristal-kristal Universe Killer dan melepaskan mereka. What have you done? Para Universe Killer pun mulai bertarung satu sama lain yang membuat Strange harus mengurung semuanya lagi. Melihat itu, Peggy pun pergi bersama Kahori untuk menghancurkan The Forge, tapi saat dalam perjalanan, mereka harus berhadapan dengan zombie Scarlet Witch yang untungnya bisa dikalahkan oleh Kahori. Tapi zombie-zombie di sana tiba-tiba bertingkah aneh yang ternyata disebabkan oleh Hela, dan yang lebih sialnya lagi Surtur tiba-tiba datang. Untungnya Hela yang menghadapinya dan melihat itu mereka pun segera kabur, tapi mereka dihadang lagi oleh Thanos yang tiba-tiba dihancurkan oleh Infinity Killmonger. Untungnya dengan kekuatannya Kahori bisa memisahkan Killmonger dengan Infinity Armor-nya dan mengirimnya ke tengah pertempuran. Peggy pun mengambil Infinity Stone-nya dan merasa Strange mengaktifkan The Forge, mereka pun segera pergi ke sana. Mereka tiba di sebuah ruangan besar yang menyimpan The Forge. Tapi Supreme Strange telah berada di sana. Strange pun mengeluarkan monster-monster dari sebuah portal dan Peggy pun menghadapinya, sementara Kahori berusaha menghancurkan The Forge. Tapi karena diganggu, mereka pun merasa harus mengalahkan Supreme Strange. You've lived in solitude far too long, Strange. Karena agak kewalahan, Strange pun mengeluarkan Kage Bunshin yang diikuti oleh Peggy. Tapi setelah menghancurkan Kage Bunshin Peggy, Strange mengeluarkan tipuan dengan membuat Peggy seolah-olah kembali ke saat Project Rebirth, tapi tipuannya itu akhirnya gagal. Is this real? You're not him. Karena itu, Strange pun langsung membuka banyak portal untuk mengirim para hero dan villain ke The Forge, yang membuat Kahori berusaha mengembalikan semuanya, tapi Strange langsung menggagalkannya. Peggy pun menggunakan Time Stone-nya, tapi Strange juga menggunakan miliknya dan menyerang Peggy serta membuat para hero dan villain kembali jatuh. Melihat mereka tidak akan selamat, hero dan villain seperti Hela, Thor, Wenwu, dan bahkan Hulk memberikan senjata mereka pada Peggy dan Kahori. Mereka berdua pun menggunakannya untuk menyerang Strange serta mengembalikan para hero dan villain ke universe mereka masing-masing. Peggy dan Kahori pun melawan Strange dengan senjata baru mereka sampai Strange berubah menjadi iblis. Strange pun semakin liar dan sempat memojokkan keduanya, tapi Peggy berhasil menghantamnya dengan tinju Infinity Stone dan memisahkan Strange dengan iblisnya.
Peggy pun mengeluarkan ceramah no jutsu pada Strange agar mematikan The Forge, tapi Strange berkata kesedihannya telah mengendalikan dirinya, dan ketika iblisnya kembali merasuki Strange, dia pun membawa Peggy terjun ke dalam The Forge, tapi Peggy berhasil menyelamatkan diri, dan ketika Strange ingin mengeluarkan sihirnya, sisi manusianya berusaha menghentikannya, yang membuat dia akhirnya jatuh ke dalam The Forge. Ledakan pun terjadi, tapi Peggy tiba-tiba tersadar di Nexus of All Realities bersama The Watcher, di mana The Watcher juga telah mengembalikan Kahori ke universe-nya. Setelah itu The Watcher membawa Peggy ke universe milik Supreme Strange yang terlahir kembali berkat pengorbanannya, tapi kali ini Dr. Strange tidak akan pernah terlahir kembali ke universe-nya, yang membuat Peggy agak bersedih. Setelah itu Peggy menanyai The Watcher bukankah dia melihat semuanya tentang The Forge, Kahori, dan monster di tubuh Strange, dan The Watcher membenarkan itu, tapi multiverse tidak membutuhkan dirinya untuk ikut campur, tetapi hanya membutuhkan Peggy. Setelah itu The Watcher mengajak Peggy pulang, tapi Peggy meminta The Watcher memperlihatkan sesuatu yang menarik, yang membuat The Watcher memperlihatkan pohon Yggdrasil milik Loki. Dan season kedua pun tamat.